Siapa sangka pandemi COVID-19 yang saat ini tengah mewabah di seluruh dunia bukan hanya merenggut kebebasan kita dalam beraktivitas, tetapi juga makna hidup bagi banyak orang. Kami mencoba datang dan melihat, mendengarkan cerita mereka yang hampir menyerah, yang kehilangan cinta sejati, bertahan di tengah arus pandemi, dan berjuang menjadi penyintas COVID-19. Panik dan bingung. Takut sih. Ya agak kaget, terkejut kok bisa ya. Sebenarnya kalau kaget nggak, cuman khawatir aja. Takut banget. Kaget, sedih. Saya punya banyak cita-cita dan harapan yang ternyata harus saya hentikan ketika COVID-19 itu ada di Indonesia. Saat itu saya punya banyak mimpi, banyak langkah yang harus saya capai. Karena kebetulan memang sebelum COVID-19 itu ada di Indonesia, saya kan kebetulan suami saya meninggal. Pertama mental tuh pas tahu pertama kali kalau misalnya aku terjangkit COVID itu drop banget mental, apalagi kayak orang-orang semua ngejauh dari aku dan orang tua pun sempat juga ngejauh dan malu. Mungkin tidak terlalu banyak, cuman itu adalah hal yang sangat berarti bagi saya. Suami saya karena COVID itu dipanggil Tuhan dengan dalam waktu yang sangat-sangat singkat, tanpa saya bisa merawat dia. Saya merasa, buat apa sih hidup? Setelah suami saya meninggal, dan saya sendiri tahu bahwa saya mengalami juga, terkena juga COVID itu. Kemudian juga berpikir, apa salah saya? Mengapa COVID ini mengenai saya? Dan juga merenggut suami saya. Kemudian saya benar-benar waktu itu jatuh, saya berpikir, Tuhan buat apa saya hidup? Tapi pada kenyataannya saya harus hidup. Saya harus meneruskan hidup ini. Harus bangkit. Kalau misalnya aku dari sendiri pun aku nggak ada semangat untuk sembuh, ya aku akan terus drop seperti ini. Dan aku mikirin juga untuk orang tua aku di rumah, walaupun mereka sempat awalnya juga malu sama aku juga kan. Tapi mereka kayak gimana pun juga itu anaknya mereka. Saya cuman bisa bilang saya diam dan saya pasrah awalnya. Karena saya merenung mungkin di luar sana lebih banyak yang punya pengalaman spiritual lebih berat dari saya. Saya cuman punya percaya segala sesuatu yang Tuhan tulis untuk saya itu yang terbaik. Segala sesuatu yang Tuhan ambil yang terbaik dari saya, Tuhan akan gantikan yang jauh lebih baik dari saya. Aku kayak ngerasa Tuhan tuh sentil aku yang tadinya memang bener-bener yang pulang kerja capek langsung tidur, yang nggak pernah ngobrol sama Tuhan kayak semenit 2 menit pun aku kayak males, capek gitu kan. Tapi kayak dengan kejadian ini aku lebih kayak cuman Tuhan nih yang nemenin aku di saat aku sendiri, bener-bener Tuhan yang ada buat aku. Tetap bersyukur dengan apapun yang kita miliki saat ini, karena segala sesuatu yang Tuhan beri untuk kita, itu pasti yang terbaik. Saya juga berjanji, saya mempunyai waktu yang mungkin bisa saya berikan kepada gereja, kepada orang lain, kepada mungkin
organisasi, misalnya organisasi wanita Katolik tempat saya berkiprah, juga yayasan tempat saya juga bertugas di situ, untuk memberikan waktu saya karena Pandemi COVID-19 masih kita harus hadapi bersama. Yang perlu digarisbawahi adalah kata bersama. Karena ini bukan tentang aku atau kamu, tapi ini soal kita yang harus merapatkan barisan, yang harus menyamakan gerak langkah sebagai warga Indonesia dan dunia. Cerita para penyintas COVID tadi memang menyentuh dan menginspirasi. Akan tetapi yang jauh lebih penting, pada akhirnya mereka kembali menemukan arti hidup. Dan pada akhirnya, peristiwa yang mengharu biru ini membuat kita tetap dapat merasakan kehadiran Allah.